Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, anak-anak yang Bapak banggakan. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran tematik subtema yang kedua, pembelajaran yang keempat. Terlihat di layar, Edo sedang menyampaikan pikirannya tentang keadaan alam di Indonesia. Penampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Penampakan alam itu meliputi laut, pantai, daratan rendah, lembah subur, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung. Lalu, penampakan alam yang seperti apakah yang ada di wilayah tempat tinggalmu? Nah, sebelum menjawab pertanyaan ini, kita akan belajar yang lebih jauh tentang kenampakan alam. Kita lanjut. Ayo mengamati. Amatilah keempat gambar kenampakan berikut. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan kenampakan alam yang ada di Indonesia. Berilah tanda silang pada gambar yang menunjukkan kenampakan buatan yang ada di Indonesia. Mari kita lihat gambarnya satu persatu. Ya, kita anggap ini gambar nomor 1. Gambar ini yang di sebelah kiri, apakah termasuk kenampakan alam atau kenampakan buatan? Sebelum menjawab itu, kita lihat dulu gambar yang ini. Yang ini kita anggap nomor 1. Itu adalah termasuk dalam kenampakan alam karena gambar menunjukkan adalah gambar pemandangan gunung, ya, pegunungan. Terlihat alam yang indah dengan gunungnya. Jadi ini adalah kenampakan alam. Ya, kita kasih tentang. Oke. Gambar yang sebelah kanan terlihat bentangan sungai, aliran sungai. Berarti itu adalah kenampakan alam juga. Oke, gambar yang di sebelah kiri yaitu gambar danau, berarti kenampakan alam. Gambar yang terakhir atau keempat itu adalah bendungan. Bendungan merupakan buatan manusia atau dibuat oleh manusia untuk kegiatan keperluan tertentu. Berarti ini adalah kenampakan buatan. Jadi sudah bisa kita jawab mana kenampakan alam, mana kenampakan buatan. Oke, kita sudah sedikit memahami. Kita lanjut, ayo berlatih. Berdasarkan gambar di atas, maksudnya ini, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Kenampakan alam 1. Kenampakan alam apakah yang tampak pada gambar di atas? Itu yang pertama tadi gunung, yang kedua sungai, yang ketiga danau. Yang ini hanya khusus kenampakan alam, ya, kenampakan alam. Kenampakan alam. Nah, ini
Sedangkan pertanyaan kedua, kenampakan buatan apakah yang nampak pada gambar di atas? Ini kenampakan buatan. Nah, itu namanya bendungan. Bendungan dibuat oleh manusia untuk keperluan mengairi sawah, untuk energi listrik, dan lain-lain. 3. Apakah kenampakan alam itu? Pengertian, kenampakan alam merupakan keadaan atau bentangan alam yang terjadi dengan sendirinya atau merupakan ciptaan Tuhan, seperti gunung, laut, danau, sungai, bukit, lembah, dan lain-lain. Nomor 4, apakah kenampakan buatan itu? Kenampakan buatan merupakan keadaan alam yang dibuat manusia untuk kepentingan tertentu, seperti waduk, jalan, sawah, bandara, pemukiman, dan lain-lain. Jadi, pengertian dari kenampakan alam dan kenampakan buatan sudah jelas beserta contoh-contohnya. Kita lanjut. Oke, nanti silakan dibaca ya. Semua membaca teks yang ada di sini supaya lebih paham lagi. Ayo mengamati bentang alam Pulau Papua secara umum. Ya, kita akan mengamati daerah Papua secara khususnya. Pulau Papua adalah pulau berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Pulau Papua merupakan bagian dari wilayah Indonesia Timur. Pulau Papua juga merupakan pulau terbesar di Indonesia. Maksudnya salah satu pulau yang besar di Indonesia. Dan termasuk pulau terbesar kedua di Indonesia setelah Pulau Greenland. Sebagian besar daratan Papua masih berupa hutan belantara. Lebih dari 71% wilayah Papua merupakan hamparan hutan hujan tropis yang sulit ditembus karena terdiri atas lembah-lembah yang curam dan pegunungan tinggi. Puncak tertinggi di Indonesia berada di Papua, yakni Puncak Jaya. Nah, ini Puncak Jaya ini yang sebagian puncaknya ditutupi salju ya. Indonesia juga walaupun berada di wilayah tropis tapi mempunyai daerah yang mempunyai salju, yaitu di Puncak Jaya Wijaya di daerah Papua. Nanti kalau sudah dewasa boleh ya mendaki di daerah Jaya Wijaya. Oke, kita lihat di Ayo Berlatih sudah terisi juga ya isinya. Nama pulau, bentang alam secara umum, ada gunung, lembah, bukit, sungai, dataran rendah, pantai. Ya, kali ini diawali dari Pulau Jawa ya, Pulau Jawa. Pulau Jawa. Nah, ini Pulau Jawa. Gunungnya Gunung Slamet, Sindoro, Arjuna, Gunung Galunggung, Merapi, dan lain-lain. Lembahnya Lembah Cukang Tanah, Lembah Dieng, Lembah Cilangkrang, Kaliurang, dan lain-lain. Bukitnya ada Bukit Candi Abang, Bukit Sumedang, Bukit Kidul, Bukit Moko. Sungainya Sungai Cisadane, Citarum, Berantas, Serai, dan lain-lain. Dataran rendahnya ada di Surakarta, Semarang, Madiun, pantainya Anyer, Sawarna, Pelabuhan Ratu, Pangandaran, dan lain-lain. Nah, itu sudah dibuatkan isiannya seperti ini juga. Sumatera ya, lihat secara rinci gunung, lembah, bukit, sungai, dataran rendah, pantai. Kemudian ada Kalimantan juga, Sulawesi ya, Papua. Oke, sedangkan ini nanti silakan diteruskan ya. Silakan diteruskan,
cari di internet atau buku-buku lainnya. Oke, kita lihat berikutnya adalah ayo mengamati. Kamu telah mengetahui bentuk muka bumi atau bentangan alam di Pulau Papua. Sekarang giliranmu untuk mencari tahu bentuk muka bumi atau bentang alam di provinsimu. Di provinsi kita berada di provinsi Banten ya, yang sekarang. Untuk membantumu, kamu dapat melakukan studi pustaka dengan mencari sumber-sumber referensi di perpustakaan sekolah. Oke, tuliskan hasilnya pada kolom berikut ya. Di buku kamu silakan bentangan alam Provinsi Banten. Kita next. Bentang alam wilayah Indonesia yang bervariasi tidak terlepas dari keadaan iklim di Indonesia. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Itu pengertian iklim. Keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Adapun cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu pendek dan tempat tertentu. Nah, sudah dipahami perbedaan antara iklim dan cuaca. Letak astronomis Indonesia yang berada di wilayah tropis. Ingat, Indonesia berada di wilayah tropis atau panas, membuat Indonesia beriklim tropis. Ciri iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun dengan rata-rata tidak kurang dari 18 derajat Celcius, yaitu sekitar 27 derajat Celcius di daerah tropis. Tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dengan suhu pada musim kemarau. Ciri iklim tropis lainnya adalah lamanya siang dan malam hampir sama, yaitu 12 jam. Oke, sudah jelas. Keadaan iklim di Indonesia secara umum sebagai berikut. Iklim musim dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya satu periode perubahan adalah 6 bulan sekali. 1. Iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas. Iklim Indonesia sangat dipengaruhi oleh laut dan lautan. Laut dan lautan Indonesia mengakibatkan tingginya penguapan. Wilayah yang memiliki tingkat penguapan yang tinggi juga akan memiliki curah hujan yang tinggi. Iklim panas terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Seperti ini. Ya. Indonesia berada di daerah tropis, ya, tropis ini sekitar ini tropis. Oke, sepanjang ini tropis, ya. Oke, kita next. Ayo berlatih berdasarkan penjelasan iklim di atas. Jawablah pertanyaan berikut. 1. Pada bulan apakah musim penghujan terjadi di Indonesia? Jawabannya, musim penghujan di Indonesia terjadi pada bulan Oktober sampai dengan April. Pada bulan apakah musim kemarau terjadi di Indonesia? Musim kemarau di Indonesia terjadi pada bulan April sampai dengan Oktober. Pada bulan apakah? 3. Ceritakan fenomena alam angin muson di Indonesia. Angin muson disebut juga dengan angin musim, yang merupakan angin periodik yang terjadi di Samudra Hindia di sebelah selatan Asia.
Angin ini bertiup dari daerah barat daya Indonesia dan wilayah-wilayah sekitarnya ditandai dengan curah hujan yang tinggi. Itu pengertian angin muson di Indonesia. Terlihat di layar untuk membaca seperti biasa yang sudah kita pelajari. Teks yang berjudul Beragamnya Flora dan Fauna silakan dibaca paragraf demi paragraf. Nanti kita akan ditugaskan untuk menentukan ide pokok. Silakan dibaca paragraf demi paragraf. Ada 7 paragraf ya. 7 paragraf. Oke, Bapak kasih contoh untuk paragraf pertama. Ya. Paragraf pertama kita lihat ada kalimat ini yang di awal, 1 kalimat, 2 kalimat, 3 kalimat, kalimat yang ketiga dan kalimat yang keempat. Jadi dalam satu paragraf ini terdiri dari 4 kalimat. Jika sudah dibaca dengan teliti, dengan cermat, maka dapat kita temukan di manakah posisi kalimat utama. Berdasarkan bacaan ini, maka yang menjadi kalimat utama berada di awal. Dan inilah yang menjadi kalimat utama. Ingat, di dalam kalimat utama inilah terdapat ide pokoknya. Oke. Ide pokoknya, Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Boleh kita isi. Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Indonesia sangat kaya dengan keragaman. Nah, ini salah satu contoh menentukan ide pokok. Silakan nanti ditentukan lagi paragraf kedua, 3, 4, 5, 6, 7 ide pokoknya ya. Ya, kita lanjut. Pahami bagian berikut dan mengetahui persebaran flora dan fauna di Indonesia. Ya, Indonesia akan sangat kaya dengan flora. Flora adalah jenis tanaman atau tumbuhan. Sedangkan fauna adalah sebentar. Nah, ini adalah tanaman atau tumbuhan, sedangkan fauna adalah hewan. Oke, persebaran flora di Indonesia. Nah, terbagi atas 2 bagian ya persebaran flora di Indonesia. Yang pertama Indo-Malayan, yang kedua Indo-Australian. Malayan atau Malaysia, Melayu ya, daerah-daerah sekitar Asia Tenggara. Meliputi kawasan Indonesia bagian barat, Kalimantan, Sumatera, Jawa, Bali. Sedangkan untuk Indo-Australian yang dipengaruhi oleh bagian Australia atau benua Australia, yaitu Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Kita lihat di Indo-Malayan atau bagian Indonesia bagian barat, karakteristiknya 1, jenis merantian. Jenis rotan, hutan kayu putih. Tumbuhan matoa sedikit jumlahnya,
anggrek sedikit, nangka terdapat juga tumbuhan sagu. Sedangkan karakteristik di bagian timur, satu jenis meranti-merantian hanya sedikit, tidak terdapat jenis rotan, terdapat hutan kayu putih, terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa. Jenis anggrek banyak, tidak terdapat jenis nangka, banyak terdapat tumbuhan sagu. Nah, itu perbedaan karakteristik kedua wilayah antara barat dan timur ya, tentang flora atau tumbuhan. Tentang alam yang bervariasi dan luas yang terpisahkan ke dalam pulau-pulau juga membuat beragamnya fauna. Ya, sekarang kita belajar tentang fauna. Amatilah bagan persebaran fauna atau hewan di Indonesia berikut. Nah, ini terlihat di layar ya. Di Sumatera ada harimau Sumatera, gajah di sekitar Palembang, kemudian ada di Pulau Jawa ada badak bercula satu, di daerah Banten ada harimau Jawa, sedangkan di Kalimantan ada orangutan ya, banyak ya. Di daerah Sulawesi ada, di Bali ada sapi, di Nusa Tenggara Timur ada komodo, Sulawesi ada tapir, ada babi rusa, ada burung apanya dan nanti. Kemudian di Papua burung merak, ada juga termasuk kanguru dan burung kakatua dan lain-lain. Masih banyak sebenarnya hewan-hewan atau fauna yang ada di Indonesia yang tidak terlihat di layar ini. Silakan dibaca ya, dibaca saja setiap paragrafnya, walaupun tidak untuk ini literasi ya, untuk literasi kita. Menurut coraknya, fauna Indonesia dikelompokkan menjadi 3, yaitu fauna bagian barat, fauna bagian tengah, dan fauna bagian timur. Fauna bagian barat dan tengah dipisahkan oleh garis Wallace, fauna bagian timur dan tengah dipisahkan oleh garis Weber. Seperti ini pembagiannya antara barat, tengah, dan timur. Silakan dibaca ya. Jenis-jenisnya misalnya ada ular, kadal, tokek, buaya, biawak, bunglon, kura-kura, dan terenggiling adalah di barat. Sedangkan di sini ada babi rusa, anoa, kuda, monyet, babi beruang, ikan, buyung, kuskus, monyet hitam, tarsus, sapi, dan banteng. Ada juga biawak, komodo, buaya, dan ular. Sedangkan di timur kelawar, ular, kadal, buaya, biawak, burungnya cendrawasih, kasuari, nuri, raja udang, dan namudur. Seperti itu. Silakan dibaca ya. Yuk, ayo berlatih, pasangkanlah dengan garis antara pernyataan yang mencerminkan pengalaman nilai-nilai Pancasila dengan sila-sila Pancasila yang sesuai. Baik, kita coba buat hubungkan ya garis antara kata-kata yang sesuai dengan sila, nilai-nilai sila yang sudah ditentukan. Oke, kita baca yang sebelah kanan dulu. Menggunakan hak pilih dalam pemilu. Ya, jika berbicara tentang hak pilih, berbicara tentang musyawarah, berbicara tentang mufakat, maka bisa kita arahkan ke sila keempat. Ya, kita
pasangkan ke sila keempat ya. Oke, ditarik garis ke sila keempat. Berikutnya, mempersilahkan teman untuk melaksanakan peribadahan. Ingat, setiap yang berbicara nilai-nilai peribadahan, berdoa, agama itu adalah pada sila yang pertama. Betul sekali, kita sambungkan. Berarti ke sila ke-1. Selanjutnya, ini diralat ya, diperbaiki. Belajar kesenian dari daerah lain. Berarti keragaman, berarti berbicara tentang persatuan, berbicara tentang kesatuan Indonesia. Berarti yang cocok adalah sila ke-3. Betul. Mengadili pelanggar hukum sesuai dengan undang-undang. Berarti setiap warga negara sama ya di depan hukum. Jadi siapapun yang melanggar, harus dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu adalah tentang keadilan ya. Kita pilih yang sila ke-5. Oke, sedangkan yang terakhir ada menjenguk teman yang sakit, adalah tentang kemanusiaan, berarti sila ke-2 ya. Kita sambungkan ke sila nomor 2 ya. Ini sudah selesai ya. Nanti juga yang punya buku silakan disambungkan dengan penggaris supaya lurus. Ayo mengamati. Oke, kita amati apa yang mau diamati ini. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Berilah tanda silang pada gambar yang menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oke, kita memberikan centang atau tanda silang ya. Kita lihat gambar yang sebelah sini dulu. Sebelah kiri terlihat seorang pengemis dan seorang anak kecil sedang memberikan uang kepada sang pengemis. Si anak merasa iba ya, memberikan uangnya, sebagian uang jajannya untuk kepada bapak tua sang pengemis agar si pengemis itu bisa makan atau punya uang. Berarti inilah perbuatan yang mulia ya, menolong sesama manusia. Berarti sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ya, sila kedua boleh ya. Ya, kita kasih tandanya, tanda centang dari sini ya, maaf. Ini centangnya. Cus. Oke. Kemudian gambar yang sebelah sini kita lihat. Wah. Gambar yang ini ada dua anak-anak dengan dimana yang satu sedang memukul temannya ya. Ini adalah perbuatan yang tidak patut dicontoh ya, tidak baik. Jangan diikuti ya anak-anak. Ini adalah tindakan yang tidak baik. Oke, kita kasih tanda silang. Yang gambar yang sebelah ini lagi ya. Terlihat anak-anak baik laki-laki maupun perempuan sedang membersihkan lingkungan sekitar rumah. Tentu ini adalah perbuatan yang baik atau terpuji, gotong royong, kerja bakti ya. Kita kasih tanda checklist. Berikutnya kumpulan orang-orang yang sedang kerja bakti
kerja gotong royong untuk membangun sebuah rumah. Ini adalah perbuatan yang baik juga. Nanti kita kasih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, gotong royong. Oke. Kemudian, ini ada seorang anak yang sedang membuang sampah ke aliran sungai. Ini adalah perbuatan yang salah, perbuatan yang tidak boleh dicontoh. Ini adalah melanggar sila-sila nilai kemanusiaan karena merusak alam, ya, membuat alam jadi rusak dan menimbulkan banjir di kemudian hari. Kemudian ada gambar rumah ibadah. Ini mengingatkan agar semua masyarakat Indonesia memiliki agama, ya, punya agama yang dipercaya masing-masing. Oke, ini adalah perbuatan yang mulia, yang baik. Selanjutnya ada terlihat teman-teman sedang menjenguk seseorang yang sedang sakit. Ini adalah perbuatan yang mulia juga. Mari kita kasih checklist, ya, sesuai dengan sila kedua. Selanjutnya terlihat ada seseorang yang memegang senjata sedang berburu, ya, berburu hewan-hewan langka, apalagi ya hewan liar. Ini adalah perbuatan yang tidak baik, jangan diikuti, tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Baik, sudah terjawab mana yang tentang itu adalah perbuatan yang baik, perbuatan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sedangkan tanda kali adalah perbuatan yang tidak boleh ditiru atau yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Kita lanjut. Ya, seperti itu ya. Nanti coba diamati alam di sekitar tempat tinggalmu, apakah keadaannya seperti apa. Misalnya sungai, jika di sekitar tempat tinggalmu atau di daerah kotamu ada sungai, tidakkan keadaan sungainya masih baik, kurang baik, atau buruk. Hutan, jika punya hutan, bagaimana hutan di daerah tinggalmu, baik, kurang baik, atau buruk. Pohon dan tumbuhan, bagaimana keadaannya, silakan ya nanti ditandai. Demikian ya pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Nanti bila ada kesulitan yang belum dipahami, silakan dikomunikasikan di WA group. Atas perhatiannya, Bapak ucapkan terima kasih.